yang sangat mengarahkan saya untuk belajar hal-hal baru itu adalah orang tua saya. Sampai saat ini uh, tetap menjadi kenangan bagi saya ya, dan itu juga menjadi dorongan bagi saya agar apa? Agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi orang yang mempunyai value tentunya, Mas Imam dan Mas King. Sampai saat ini saya bawa ya, semangat itu dan motivasi. Jadi memang Iya, saat itu siap. first impression ya pada saat itu pada saat pembukaan beliau tertarik dengan profil saya saat itu ya, memang seorang operator ya di satu perusahaan bisa aktif di kegiatan improvement dari tahun 2012 sampai dengan 2017 saat itu secara konsisten setiap tahun, dan tidak hanya ikut kegiatan inovasi behavior improvement saat itu, tapi juga bisa sampai juara dan bisa sampai ke tingkat nasional ya conventionnya, dan konsisten. Kemudian beliau itu pada saat interview sudah sangat tertarik, bertanya kepada saya, wow, kok kamu mau melakukan hal itu gitu kan, kok apa yang melatar belakangnya kamu mau ikut kegiatan? Saya tahu pasti susah itu operator ketika aktif di kegiatan improvement, pasti banyak tantangannya saya yakin. Nah, beliau menyampaikan kepada saya ya seperti itu, dan setelah event selesai ya dan pengumuman ya saat itu di kantor pusat, beliau menghampiri saya secara langsung ya, secara langsung setelah pengumuman ya, Mas, saya pengen ngobrol sebentar dengan Mas Widi ya, saya tertarik dengan profilnya Mas Widi ya. Mungkin karena ya ini sebetulnya bukan satu orang, mungkin saat itu ada dua orang ya, orang division head dan direktur. Division head-nya adalah division head dari perusahaan lain ya, bukan di perusahaan yang saya tempati saat ini ya. Kalau direktur yang saya tempati perusahaan saat ini. Jadi beliau itu yang menyampaikan apresiasi kepada saya, kemudian juga kalau yang dari perusahaan saya ya saat itu ya, menyampaikan kepada saya, Wid, saya tunggu ya, kamu tahun depan harus berlanjut ke jenjang karir yang lebih tinggi ya. Tahun 2017 saat itu. Oh siapa? Saya akan berusaha konsisten untuk ya berbuat lebih lah ya di hal inovasi ataupun keteladanan saat itu. Dan saya jawab di 2019 sebelum pandemi ya, beliau sempat melakukan kunjungan ya saat itu di acara ya sebut saja Genba lah saat itu. Jadi beliau itu sangat ingat dengan saya ya. Jadi 2 tahun lebih ya kita berjumpa kembali di site Bontang gitu ya. Dan beliau langsung mengucapkan selamat kepada saya. Wait, kamu telah membuktikan kepada saya perkataan saya saat itu, kamu buktikan dan selamat, dan kamu jangan berhenti sampai saat ini. Ya kalau bisa kamu jadi PM gitu kan. Nah, itu yang disampaikan juga sama beliau ya luar biasa, itu juga membuat saya kaget. Oh iya Pak, siapa? Pokoknya saya selalu siap ya. Gitu Mas Geng, singkat ceritanya. Jadi Jadi nggak ada nih ya, nggak ada faktor orang dalam ya sama Bapak Direktur itu enggak ya? nggak ada. Kirain ada faktor orang dalam enggak ya? Nggak ada. Dan Alhamdulillah. itu sampean naiknya benar-benar di tahun 2017 itu Mas Widya. 2018 awal asesmennya. Oh, berarti gitu. ntar doa direkturnya bisa terkabul juga itu yang terkait dengan project manager ya. Mantap. Amin. Oke. Mungkin ini yang tadi pertanyaan terakhir tadi dari Mas Iwan tadi, Bro Sugeng ya, terkait dengan goalnya Mas Widi 5 tahun ke depan mau seperti apa? Goalnya ya, ini kalau bicara goal berarti ini bicaranya seperti strategi sepak bola nih, goalnya bagaimana ya? Jadi kan kita lagi audit berarti memang ini.
Ya, ini Lewat tendangan strateginya. tendangan pojok Ya, atau tendangan penalti ya, sampein aja. nah itu atau counter attack gitu kan, ini kan jawabannya. Oke. Jadi kalau kita Hmm. bicara gol atau tujuan atau kalau saya itu dari dulu memang saya pernah terinspirasi dari satu film ya, dari satu film Jepang saat itu. Bukan film aneh-aneh ya, ini filmnya film motivasi. Jadi salah satu pemerannya itu benar-benar menginspirasi saya ya. Jadi seorang yang saat itu memang diperankan oleh salah seorang remaja yang memang mempunyai mimpi yang sangat besar ya, sangat tinggi ya. Dan di setiap aktivitasnya itu remaja tersebut membuat istilahnya dream board atau inilah rangkaian mimpi yang memang dia buat ya. Jadi buatnya itu bisa ditempel menggunakan kertas di tembok kamarnya gitu kan. Jadi 1 tahun ke depan mau jadi apa, 1 tahun ini pengen kemana gitu kan, 2 tahun kemudian pengen kemana, dituliskan semua gitu kan di boardnya. Nah, kalau yang di film itu dia langsung secara fisik ditempel gitu kan ya, di kasurnya gitu kan, di kamarnya, di lemarinya dan lain-lain. Sehingga dia setiap melihat dream board-nya itu selalu termotivasi, selalu terinspirasi. Ya ada dorongan tersendiri bahwa saya harus bisa gitu kan mencapai dream board atau mencapai mimpi tersebut. Nah kalau saya juga sama tipenya, mimpi itu harus kita rencanakan ya, harus kita planning. Jadi tidak tiba-tiba gitu kan mimpi itu, bahwa harus kita rencanakan 1 tahun ke depan ingin menjadi apa, ingin mendapatkan apa. Dan kalau kita saya pernah belajar di salah satu konsultan motivasi ya, bagaimana caranya menjadi star employee saat itu, bahwa kita jangan menonjolkan to have-nya, tapi jangan kita menonjolkan to have-nya, tapi jangan menonjolkan apa yang harus kita miliki, tapi memunculkan to be, kita akan menjadi apa ya, tapi kita harus memunculkan kita harus menjadi apa, dengan apa, dengan valensi. Jadi to be plus valensi, atau valensi itu kemampuan. Jadi untuk mencapai mimpi itu, keinginan kita untuk menjadi apa didorong dengan kemampuan, ditambah dengan kemampuan. Itu basicnya. Nah, kemudian juga saya punya dream board ya, dalam 1 tahun ke depan yang menjadi apa. Kemudian bahkan jangka pendek pun, misalnya bulan depan ingin seperti apa. Dan kalau kita bicara goal secara tadi 5 tahun ya, 5 tahun itu memang jangka menengah ya. Kalau jangka 1 tahun ke depan ya. Jadi ada beberapa mimpi atau beberapa cita-cita yang belum saya wujudkan ya. Kalau tujuan di luar pekerjaan ya, yang pertama adalah untuk orang tua saya ya. Jadi saya belum sempat mengantarkan orang tua saya atau mensupport orang tua saya untuk beribadah ke tanah suci ya, untuk naik haji. Ini belum, nah ini akan saya wujudkan insya Allah di kurang dari 5 tahun targetnya ya. Itu target di luar pekerjaan ya. Kalau untuk target di dalam pekerjaan tentunya ya sebetulnya bukan jabatan ya, tapi realistis gitu ya, realistis kita harus mencapai target ya. Tapi mimpi itu visinya gitu kan, tujuannya misalnya nih 5 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang section head misalnya, itu kan realistis ya, bisa terukur ya. Nah misinya ini yang harus kita realisasikan. Misinya adalah yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah, satu, saya harus aktif di kegiatan improvement ya, selalu konsisten setiap tahun, bahkan kalau bisa ya ada beberapa inovasi yang memang belum saya ikuti, nah itu akan saya ikuti ya di tahun-tahun berikutnya. Dan tahun ini itu adalah misinya untuk mencapaikan visi tadi ya, 5 tahun ke depan saya akan menjadi section head di satu perusahaan ya. Itu visi saya di 5 tahun ke depan, Mas Imam ya, di satu perusahaan ya. Tapi dari di luar perusahaan tentunya tujuan untuk orang tua saya. Dan 5 tahun ke depan jika untuk pribadi, saya juga mengembangkan bisnis ya di luar perusahaan. Jadi memang kalau bisnis, saya itu di tahun 2009 sebelum saya bekerja sebetulnya dengan orang tua saya itu sudah join bahwa saat ini
sudah mengelola sekolah sepak bola ya untuk usia junior di Kota Bandung dan terus berkembang ya. Jadi terus berkembang sampai saat ini. Nah, itu juga jadi target saya ke depannya. Jadi saya inginnya sekolah sepak bola yang saya kelola ini menjadi sekolah sepak bola yang profesional. Ya, yang tentunya bukan hanya menjadi ladang bisnis ya. Yang saya jadikan target awal, tapi menjadikan wadah atau fasilitas bagi anak-anak yang usia junior ya 12 tahun ke bawah untuk mengembangkan bakat di daerah Kota Bandung dan tentunya bisa melahirkan generasi yang ya luar biasa lah ya di bidang sepak bola. Itu tujuan saya memang selain di pekerjaan dan untuk kedua orang tua saya tadi. Itu. Ini di bawah ada Dedi Prabu mengetik daftar mang jadi pelatih katanya. Oh, udah. Dedi Prabu itu loh, Dedi Prabu 90 daftar mang jadi pelatih ini. Iya luar biasa. Tujuan yang mulia semoga disegerakan yang untuk tujuan untuk mengantarkan orang tua ke tanah suci itu sangat mulia sekali karena ya itu kalau prinsip saya pribadi ya untuk kesuksesan itu prinsipnya 3 yaitu duo gitu kan. Doa, usaha, sama O-nya orang tua gitu. Orang tua. Jadi bukan orang dalam ya. Bukan orang dalam. Doa, usaha, orang tua. Jadi memang itulah yang harus menurutku secara cukup komplit sih kita melihat malam ini dari perspektifnya Awidi ya. Mulai dari usaha-usahanya atau effort-effortnya selama ini. Intinya tidak mau diam. Kalau aku lihat itu dia itu tidak mau diam. Dan sesuai sih sama prinsipnya willingness to do more gitu. Nah itu. Bahkan mungkin kalau aku diposisikan di posisinya Awidi mungkin nggak bisa sehebat Awidi gitu loh. Gitu. Betul sekali, dan yang pasti Awidi ini sudah mentargetkan ya, dia dengan jelas punya target 5 tahun ke depan mau ngapain dan akhirnya dia punya rencana-rencana yang dia susun untuk mendapatkannya. Itu yang memang keren banget. Kadang-kadang aku juga punya nih, dulu punya rencana A, B, C, D, E, tapi ya hilang gitu aja. Gak kayak Pak Awidi yang memang luar biasa untuk struggle untuk ngejar cita-citanya. Itu yang luar biasa, harus kita ambil insight-nya. Oke, mungkin waktunya kita sudah jam 22:20 Bro Sugeng ya. Jadi terima kasih Awidi sudah melakukan sharing kepada teman-teman terkait dengan insight-insight yang sudah dilakukan selama hidupnya. Dan insya Allah ini akan terus memotivasi kita dan memberi inspirasi pastinya kepada teman-teman di luar sana. Oke, masih ya. Oke, Mas Geng. Nanti saya mungkin sedikit pesan buat teman-teman ya di luar sana, ya bukan hanya yang ada di perusahaan saya, tapi juga buat para netizen ya. Silakan Mas Geng. Oke. Yang mau disampaikan apa? Nunggu aku iki. Iya, kan nungguin ini. Keren mau. Oke, ini closing statement ya. Iya, closing statement, silakan. Oke, jadi nanti setelah kamu baru aku untuk closing acara iki, maksudnya kan dulu. Oke. Begitu ya. Siap. Memang ini kan natural ya, jadi ya wajar ya. Iya. Jadi mungkin sedikit banyak tadi saya sampaikan di awal ya, ketika kita ingin mengejar suatu target tertentu ya, boleh ya dengan berprinsip pada yang pertama ya, tentunya sebelum ke langkah-langkah berikutnya tentunya libatkan Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa ya dalam setiap langkah kita ya. Setiap apapun kita lakukan libatkan Tuhan ataupun Allah ya, semesta alam. Itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya adalah landaskan dengan keikhlasan, kerelaan ya, bahwa tidak semua yang kita berikan itu harus mendapatkan harta ataupun mendapatkan jabatan ya, bahwa kita harus ikhlas, tanpa pamrih ya untuk melakukan sesuatu hal. Dan kalau untuk menghadapi di era
saat ini ya, yang memang kalau kita kenal dengan istilah eranya VUCA gitu kan, the VUCA atau disruption, volatile, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity ya, yang memang saat ini kesiapan kita ya untuk menghadapi ketidakpastian itu dituntut ya. Dan saya mengutip di salah satu jurnal hasil riset dari salah satu manajemen konsultan di Eropa ya. Jadi untuk saat ini memang yang diperlukan itu adalah agile, tangkasan atau gesit ataupun kepandaian atau kecerdasan, tapi bukan hanya agile yang dibutuhkan untuk saat ini, tapi super agile atau super agility. Ya, jadi super agility itu ada beberapa aspek yang mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman ya secara makna. Ya. Jadi yang pertama adalah people agility. Ya. Jadi kita seorang individu yang memang saat ini banyak tantangan yang harus kita hadapi, ya. Kita harus memiliki people agility. Jadi people agility itu adalah kemampuan kita ya dalam berinteraksi, ya, bersosialisasi dengan individu dan kelompok lainnya, dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Yang pertama, people agility. Ya. Yang kedua, ya, yang harus kita miliki adalah change agility. Ya. Jadi change agility adalah kita mampu berprestasi, ya, mampu berprestasi dalam bidang apapun, mampu berproduktif, mampu berkarya, ya, dalam hal apapun, ya, sesuai dengan bidangnya, ya, kapanpun dan di situasi apapun. Itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, kayaknya. Yang ketiga, ya, kita juga harus memiliki mental agility. Ya, saat ini, ya, bukan hanya yang besar bisa mengalahkan yang kecil, bukan seperti itu, bukan hanya yang cepat ya bisa mengalahkan yang lambat, ya, tapi yang super cepat akan mengalahkan yang cepat, ya. Mental, ya, mengawali sesuatu tentunya diawali dengan kegigihan mental kita, ya. Kita harus siap menghadapi tantangan, ya. Be the first, kita harus menjadi yang pertama bisa memecahkan masalah. Kita harus menjadi yang pertama menemukan solusi. Kita harus menjadi yang pertama, ya, menemukan terobosan terbaru. Dan kita harus menjadi yang pertama, ya, untuk tampil menjadi pionir, ya, di change agility. Yang terakhir, ya, adalah learning agility, ya, learning agility. Jadi kita harus memiliki learning agility. Kenapa? Ya, tanpa niat kita untuk belajar hal baru, ya, saya rasa mustahil kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti kemajuan teknologi, ya. Kita juga harus memiliki sikap digital mindset untuk saat ini, ya, yaitu di learning agility. Jadi kita juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada, mampu mengembangkan kemampuan kita di teknologi, ya, dan itulah yang dibutuhkan saat ini. Di era saat ini untuk bisa berkembang dan bersaing dengan, ya, individu ataupun kelompok lainnya ataupun perusahaan lainnya. Ya, itu beberapa tips dari saya, ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi harapannya buat netizen di luar sana, ya. Dan tentunya jangan takut untuk memulai, ya. Jangan lelah untuk berjuang, ya. Dan kemudian, ya, dimulai dari hal yang terkecil, ya, karena suatu perubahan itu bukanlah perubahan tanpa adanya perubahan. Itu yang perlu ditanamkan pada diri kita. Jadi kita harus berubah, ya, tentunya menjadi lebih baik lagi, ya. Kemudian yang menjadi penentu juga adalah support system kita, ya, keluarga, ya, orang-orang terdekat itu juga menjadi penentu, ya. Tentunya kita harus menciptakan kondisi atau lingkungan yang positif. Oke, itu Mas Geng dan Mas Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih Awidi atas sharing-sharingnya, luar biasa. Karena keterbatasan waktu, ya, kita cukupkan menu kita. Kayaknya kalau kelamaan kita kasih menu cireng juga kekenyangan gitu kan, ya. Kekenyangan nanti. Jadi
Tapi luar biasa menu cireng yang kedua ini. Cukup inspiratif, semoga nanti dapat menginspirasi rekan-rekan kita yang di luar sana, baik yang masih junior atau mungkin yang akan mau masuk ke dunia kerja. Harapannya bisa bermanfaat lah, minimal memberikan semangat buat mereka bahwa tidak ada yang instan. Jadi harus willingness to do more, memberikan lebih dulu baru nanti kamu akan mendapatkan, gitu kan ya. Benar. Mungkin itu aja, terima kasih Awidi atas sharing-sharingnya. Kita ketemu lagi, mungkin next bisa sharing lagi yang lebih dalam lagi. Dan juga kita sampaikan terima kasih waktunya juga, maaf mengganggu waktu keluarga ya, Bro Imam ya. Itu terima kasih. Next setelah ini jangan lupa rekan-rekan netizen yang lain, setiap malam minggu jam 20 WIB juga kita akan insya Allah akan tetap dengan niat kita memberikan sharing-sharing inspiratif atau positive value buat rekan-rekan yang lain, gitu ya Bro Imam. Baiklah, kita lihat masih bersama cerita bareng Risoyo dan Eng di acara Cireng News. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.